Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Breakdance, feel the break moment. Kali ini Wardah Breakdance akan diselenggarakan secara virtual, bentuk kerjasama antara Wardah Padang dengan kampus IAIN Batu Sangkar, dan acaranya dilaksanakan secara virtual. Nah, Wardah Breakdance kali ini diisi dengan materi public speaking, skincare education, dan demo makeup. Langsung saja materi yang pertama yaitu public speaking. Suatu hal atau topik tertentu secara lisan. Ini kayaknya hampir semua orang nggak mungkin terlepas dari yang namanya public speaking ya. Teman-teman kalau misalnya presentasi di depan kelas, itu depan dosen, itu pasti menggunakan public speaking. Terus atau yang sekarang lagi jadi hobinya anak-anak milenial nih, buat live ya, live streaming atau buat YouTube atau hanya sekedar buat Insta story, itu juga pasti menggunakan public speaking, karena meskipun orang yang kita bicarakan itu enggak kelihatan, tapi udah pasti itu khalayak ramai kayak gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi misalnya contoh public speaking, misalnya teman-teman ngumpul nih sama teman-teman, sama geng misalnya kayak gitu ya, atau organisasi gitu ya, jangan geng lah ya, organisasi. Pada saat organisasi disuruh mempresentasikan laporan kegiatan misalnya, itu juga public speaking. Jadi hal-hal kecil maupun besar itu masih masuk ke dalam public speaking. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, maaf ya teman-teman, kita kembali lagi. Oke, nah selanjutnya adalah tujuan public speaking. Ya, kalau misalnya dilihat tujuannya itu ada 3 secara garis besar, tapi kalau tujuan secara globalnya atau secara generalnya, intinya adalah public itu kita ingin menyampaikan apa maksud dari yang perkataan dari orang lain sehingga dengan baik diterima atau bisa sampai membuat orang lain terpengaruh gitu loh. Ya sebenarnya bakalan kepake kalau misalnya nanti teman-teman baik itu sidang atau teman-teman bekerja nantinya, bahkan sebelum bekerja pada saat memulai pekerjaan juga kan harus ada yang namanya sesi interview ya, sesi interview. Jadi kayak banyaklah tahapannya dari mulai sidang, terus seminar, interview pekerjaan, terus masuk ke dalam pekerjaannya sendiri, itu pasti butuh banget yang namanya teknik-teknik public speaking dan skill dari public speaking itu sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita teman-teman nih orang-orang yang terberuntung ya join di seminar kali ini, terus jadi punya persiapan nih kebayang ke depannya gimana, karena hampir 90% ya ya skill yang dibutuhkan pada saat nanti teman-teman lulus dari kuliah atau lulus menjadi dari mahasiswa menjadi apa ya sarjana seperti itu adalah soft skill-nya teman-teman ya, soft skill dalam public speaking, berorganisasi, dalam bekerja di bawah tekanan, dalam bekerja secara kelompok dan lain-lain kayak gitu ya. Dan 10%-nya itu apa ya, itu IQ-nya atau kemampuan teknis atau teman-teman kayak gitu. Dan public speaking ini mengambil porsi yang cukup besar. Kalau misalnya kita nggak bisa public speaking, gimana caranya kita bekerja dalam kelompok, gimana caranya kita mempengaruhi orang, atau misalnya teman-teman di bidang selling, atau even dokter nih, misalnya ada dokter, tapi ini jurusannya psikologi ya kalau nggak salah. Nah, psikologi kan kurang banget, udah pasti akan ngomong minimal aja depan dua orang lah, atau orang seling. Nah, caranya teman-teman berarti sebelum masuk dunia pekerjaan profesional besar kan ada 3, yaitu persuading atau intinya jadi maaf ya, aku harus nyalain video juga atau audio aja? Nyalain dong, kan biar bisa bertatap wajah meskipun kita jauh. Aku malu. Gak apa-apa, kita cuma cewek-cewek semua kok di sini.
Nah, gitu. Halo Anissa, lagi di Hai rumah Kak, ya? salam kenal semuanya Kak. Salam kenal. Oke, boleh sharing Nisa? Oh iya boleh Kak. Jadi apa ya, hal-hal yang aku suka itu, aku biasanya suka banget nulis gitu orangnya Kak. Cuman Nulis. mut-mutan sih kadang kalau nulisnya kan. Apa Terus yang suka selain ditulis? suka, aku ini Kak, lebih suka ke arah puisi sih Kak. Oh, puisi. Iya. Oke, biasanya puisi tentang siapakah, objek atau subjek atau apa? eh Biasa sih itu kayak pengalaman pribadi dulu Kak. Nanti aku sambung-sambungin gitu loh. Oke. Jadi ke keadaan sekitar, ke semuanya gitu Kak. Oke. Apa yang kamu sukai dari menulis puisi? Dari menulis puisi sih sebenarnya seru aja gitu Kak. Kayak kita tuh bisa menuangkan apa yang kita rasa melalui tulisan. Terus nanti biasanya puisinya aku buat jadi video gitu Kak. Oh, Video musikalisasi puisi wah gitu. keren. Tapi Anissa jurusan psikologi kan ya? Di sini kan hampir rata-rata psikologi, bukan? Enggak Kak, Bukan ya? kebetulan Anis ini Kak, kebetulan Anis jurusan biologi Kak. Biologi, oke, keren. Sip. Makasih ya, Iya. Anis. Nggak usah dimasukin ya, sih itu aja. Kulit wajahnya mayoritas apa nih? Share aku aku nggak bisa. Oke, nah masuk ke skincare step. Nah, begitu kita tadi udah mengetahui nih jenis kulit kita apa, terus kita harus memilih skincare yang tepat kan sesuai sama jenis kulit itu. Jadi skincare yang tepat itu dimulai dari 3 basic skincare gitu. Yang pertama adalah pembersihan, pelembapan, baru yang namanya kulitnya kering, teman-teman menggunakan yang gentle wash gitu. Jadi dia teksturnya yang emang gentle, yang nggak membuat kulit semakin kering. Nah, beda sama kulit berminyak. Nah, kalau kulit berminyak, teman-teman coba cari biasanya yang dia bentuknya foam. Foam itu biasanya bisa mengikat minyak gitu. Atau teman-teman cari yang emang khusus untuk kulit berminyak gitu. Jadi biasanya kalau face wash disesuaikan juga nih sama kulit berminyak atau dia kering. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mengembalikan pH kulit kita setelah cuci wajah, kita harus menggunakan namanya pelembab atau moisturizer. Nah, moisturizer ini wajib banget ya teman-teman, karena ada stereotip, ada pemikiran orang kalau kulitnya berminyak itu nggak harus pakai skincare, udah berminyak gitu ya, udah basah, untuk apa kita? Banyak banget orang-orang yang berpikiran seperti itu. Padahal teman-teman, moisturizer pelembab itu sama dengan kulit yang berminyak itu beda ya. Karena moisturizer itu dia fungsi step-step apa aja ya, tadi 3 basic skincare. Yang pertama pelembab, kemudian ada pertama pembersihan dulu, kemudian ada pelembab, kemudian ada proteksi ya. Nah, kemudian teman-teman harus mengenali produk perawatan kulit gitu. Nah, kenapa sih kita tadi aku bilang di rumah aja tetap skincarean gitu ya. Banyak nggak di sini ya teman-teman yang di rumah aja tapi jerawatan ya. Padahal kita nggak kemana-mana, terus kita nggak keluar rumah gitu ya. Tapi kita jerawatan teman-teman di rumah aja. Ada nggak? Boleh teman-teman sharing di kolom chat. Kalau ada juga boleh teman-teman sharing, nanti kita bahas kenapa sih kita di rumah aja bisa jerawatan gitu. Nah, untuk memilih produk perawatan, teman-teman pastiin juga memiliki yang namanya nomor notifikasi gitu. Nomor notifikasi ini sesuai sama badan POM ya, BPOM, terus ada kayak apa ya? Kayak kalau yang paling penting sih kayak produk halal tuh udah pasti ada bahannya, nomor notifikasinya ya. Jadi udah ada logo MUI-nya gitu. Kemudian jelas juga perusahaan pembuatnya, bukan krim abal-abal ya, karena banyak banget
orang yang datang ke Wardah gitu, begitu wajahnya udah rusak karena krim-krim gak jelas gitu. Jadi pastiin lagi teman-teman, wajib banget teman-teman harus tahu nih perusahaan pembuat krimnya itu apa. Harus merawat kulit dari dalam gitu ya. Jadi olahraga teratur, kemudian makan makanan sehat, makan makanan yang bervitamin, sama yang paling penting adalah get your beauty sleep gitu. Karena mostly 50% masalah pada kulit itu terjadi karena pola hidup yang tidak sehat sama kurang tidur, kurang istirahat gitu. Jadi banyak kan teman-teman yang kurang istirahat gitu ya, kurang istirahat jadinya jerawatan gitu, kurang istirahat begadang karena ngerjain tugas, besoknya udah muncul jerawat nih gitu. Nah itu karena lifestyle hidup kita nih yang harus diperbaiki. Jadi pakai skincare semalam apapun, tapi kalau healthy lifestyle kita nggak dijalanin, sama aja teman-teman, nggak akan berpengaruh tuh nanti skincare-nya gitu. Nah, kesimpulan nih dari sharing skincare aku hari ini adalah pertama teman-teman harus kenali dan cintai kulit gitu. Nah, kalau buat aku sendiri teman-teman, skincarean itu termasuk salah satu cara aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan karena udah memberikan aku kulit yang udah dibilang sempurna, tapi alhamdulillah gitu ya bisa bisa dengan baik sekarang gitu ya. Jadi itu